Hari ini saya ingin berbicara kembali mengenai sola scriptura, hanya Alkitab. Saya ingin membahas tentang banyaknya persoalan atau kesalahpahaman mengenai sola scriptura. Ada orang beranggapan pernyataan sola scriptura yang pertama mungkin dikatakan oleh Martin Luther, itu berarti bahwa setiap orang bisa membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab sesukanya. Dan akibatnya adalah banyak orang membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, tapi tafsirannya sebenarnya tidak sesuai dengan isi Alkitab. Bagaimana kita tahu tafsiran tidak sesuai dengan isi Alkitab? Mudah saja, karena sola scriptura berarti adalah Alkitab menjelaskan dirinya, ya. Jadi ayat-ayat Alkitab itu dijelaskan oleh ayat-ayat Alkitab yang lain. Maka ketika tafsiran seseorang akan Alkitab bertentangan dengan ayat-ayat lainnya, sudah pasti maka itu adalah salah dalam menafsirkan Alkitab. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita menafsirkan Alkitab? Alkitab pada waktu dia dikanonisasikan, itu kan bukan karena gereja yang menetapkannya, tetapi karena ada alat ukurnya. Alat ukurnya adalah kitab-kitab itu sendiri membuktikan dirinya adalah firman Allah. Dan selain itu memang juga bahwa kitab-kitab itu juga dipegang atau dipercaya oleh banyak jemaat-jemaat yang ada. Tapi yang menjadi alat ukurnya adalah ayat-ayat Alkitab itu atau kitab-kitab di dalam Alkitab itu tidak bertentangan satu sama lainnya. Sehingga ketika kita membuat namanya teologi Alkitab, itu artinya kita membuat atau mencari benang merah dari tema-tema di dalam Alkitab. Keyakinan ataupun bahwa Alkitab itu tidak bertentangan atau ayat-ayat Alkitab tidak bertentangan dengan ayat lainnya. Itulah yang membuat ketika kita membuat tafsiran ataupun teologi biblika, maka kita akan mencari benang merah dari tema tertentu dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Dan karena memang Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka ketika kita cari benang merah dari ayat-ayat itu di dalam kitab-kitab dalam Alkitab, maka kita bertemu dengan sebuah pemahaman yang jelas tentang tema tersebut. Jadi Alkitab bukan buku ensiklopedi yang kemudian baca dan kemudian menjelaskan. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kalau ingin tahu juga mengenai tentang penafsiran Alkitab, di video saya juga sudah ada. Saya pernah mengajar mengenai hermeneutik spiral, ya. Di sana saya menjelaskan bagaimana menafsirkan Alkitab, baik secara induktif maupun secara deduktif. Nah, kembali kepada persoalan. Maksud Martin Luther, sola scriptura, maksudnya adalah kebenaran Allah itu atau Alkitab itu adalah cukup untuk kita mengenal Allah dengan baik. Dan kemudian otoritas tertinggi adalah Alkitab. Kenapa otoritas tertinggi adalah Alkitab? Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada Alkitab. Nah, ketika kita membangun doktrin dari Alkitab, kita kan tidak mengetahui seluruh isi Alkitab. Dan tidak mungkin kita mengerjakannya dengan baik. Jadi, doktrin yang dibangun dari Alkitab, kemudian didogma itu di bawah Alkitab. Seperti itu. Jadi kemudian, setelah itu, kalau kita ingin membangun Alkitab ataupun membuat penelitian tentang Alkitab, kita mesti hati-hati. Jangan kita mulai dari awal, seperti misalnya dengan induktif. Kita cari misalnya tentang latar belakang dari kitab-kitab itu, tujuan siapa, penulis siapa, budayanya bagaimana. Nah, itu adalah secara induktif. Dan kemudian baru kita lihat namanya kalimat-kalimatnya, gramatikanya. Nah, itu berarti kan kita bicara tentang tata bahasanya.
Jadi menafsirkan Alkitab bukan hanya sekadar kita tahu bahasa. Ya, kita tahu bahasa pun kita tidak bisa menafsirkan Alkitab. Karena harus ada data-data yang menjelaskan ataupun data-data yang kemudian dibangun pemahaman. Jadi bahasa itu hanya menolong kita mendapatkan data-data, kemudian melakukan analisis data. Nah, pada awal gereja mula-mula, kemudian para bapak gereja itu menafsirkan Alkitab, mereka memiliki sumber-sumber yang bisa dikatakan ya ada validasinya. Ada validasinya. Artinya adalah ya pada awal mula-mula ya mereka masih terkait dengan jemaat-jemaat awal ya. Dan kemudian juga masih terkait dengan ya kehidupan dalam masyarakat Yahudi perjanjian lama. Jadi masih bisa ditarik tentang bukti-buktinya itu. Atau validasi dari data-data yang kita dapatkan ketika ingin menafsirkan Alkitab itu, membangun dogma, itu ada validasinya. Tapi kemudian kan semakin jauh seperti sekarang ini, makin sulit untuk mendapatkan validasinya. Maka itu adalah, untuk bisa mendekati itu adalah penafsirannya. Artinya tidak boleh melampau Alkitab ya. Mendekati itu adalah kita menggunakan warisan atau biasa disebut tradisi ya. Tradisi ini bukan hanya tradisi dari Katolik, walaupun teman-teman Katolik mengklaim yang punya tradisi mereka ya, tapi udahlah ya. Kita tidak usah berdebat seperti itu kan nggak ilmiah lah gitu ya. Tradisi itu kan ya memang ya warisan sejarah begitu ya. Walaupun disimpan oleh siapapun juga dari sejarah dicatat itu mudah gitu ya. Tapi ya